Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia yang telah memilih saya sebagai Perdana Menteri pada kali ini. Jadi pada malam ini sidang pertama kita, saya ingin menyampaikan saya nak robah sistem pendidikan Malaysia. Sebab sistem pendidikan yang ada sekarang bagi saya adalah sangat rendah taraf dia. Dan kita akan ketinggalan dengan negara-negara lain. Dan saya ingin ahli-ahli yang berhormat, datuk-datuk, datin-datin, tan-sri pada malam ini yang telah hadir. Jadi saya ingin membuka satu idea baru dan merubah pendidikan. Kita nak menuju ke arah Malaysia menjadi nombor 1 di dunia. Apakah rahasianya? Adakah Encik dan tuan-tuan ingin tahu? Ya, saya tahu apa dia. Alhamdulillah. Sebab kenapa saya katakan begitu? Bahawa Malaysia ini adalah salah satu negara Islam di dunia, salah satu negara Islam yang di dunia yang namanya sudah naik. Tapi pendidikannya juga masih, bagi saya Perdana Menteri sekarang, tapi pendidikan ini juga masih rendah. Saya nak ubah itu semua. Ini kali lah. Kita malam ini kita nak pilih menteri bagian pendidikan yang spesial, yang baru, yang spesial. Oh, spesial. Spesial artinya spesial menurut saya. Okay. Jadi pendidikan, saya ingin buka rahasia pendidikan. Di mana kesilapannya? Jika kita tahu kesilapan, jika kita tahu kelemahan, maka kita tahu cara-cara kita nak mengubah dan kita nak menjadi lebih hebat dengan negara Eropah dan Yahudi sekalipun. Jangan cakap Yahudi. Tak, kurang macam tu je lah. Tak, jangan cakap Yahudi. Cakap Yahudi boleh. Yahudi boleh? Boleh yang cakap Yahudi. Yahudi, Israel, sebab itu. Tapi cakap dengan ni Indonesia. Yahudi, Israel, Indonesia sama. Sebab macam ni, saya merujuk kepada agama begini, ya. Saya merujuk kepada buku dan Quran salah satunya. Jadi di situ macam dikutip Bani Israel tu, Israel boleh atau Yahudi, tak ada masalah. Nah, jadi Zionis kurang sama kan. Jadi apakah kelemahan pendidikan? Ya, saya nak tanya mungkin Encik dan tuan-tuan sedikit faham apakah kelemahan pendidikan dunia yang diperagakan saat ini. Adakah Encik dan tuan-tuan boleh tunjukkan saya sedikit, satu atau dua, apakah kelemahan sebelum saya buka hal tersebut, kelemahan tersebut? Dia ada profesor yang seperti bijak. Dia ada profesor yang berpandangan jauh. Kekurangan profesor di Malaysia. Yang ada pun profesor kangkung. Betulkah tuan seperti yang dikatakan Tuan Hook? Jangan ikut. Betul saja. Kita perlukan orang-orang seperti Tuan Hood. Kita buang profesor kangkung. Profesor yang menyokong Perdana Menteri yang terlibat dalam politik, cuma fokus pada akademik. Itu yang kita mahu. Okeylah, baiklah, kepada encik-encik yang lain mungkin ada yang lain. Yang lain semua ikut saya. Okey, baiklah. Encik-encik dan tuan-tuan, kalau kita katakan profesor yang sekarang dia tak betul, itu bukan satu kesalahan, tapi masalahnya ada. Kalau kita tengok macam mana sistem itu yang dipakai, cara yang dipakai adalah dalam pendidikan kita harus mengikuti jenjang-jenjang pendidikan dasar, atau kita ambil lagi ke bawah, tadika, darjah, SPM, college dan sampai tinggi. Bagi saya Perdana Menteri sekarang, saya tak mau itu. Saya nak ambil orang-orang yang pandai. Saya
kena lantik seorang menteri pendidikan yang itu untuk memilih, untuk mengatur cara untuk mengambil anak-anak Malaysia yang nomor 1. Kita bawa ke Putrajaya, kita seleksi, Pilih. kita pilih. Bila kita memilih, maka kita ajar dia tidak menurut deraja, tidak menurut aturan pendidikan. Kita keluar dari arah pendidikan itu, kita ambil profesor tadi untuk mengajar dia langsung. Ada 2 orang. Kalau saya umpamakan, senang saja. Saya nak katakan bahwa Tuan Hud adalah seorang profesor atau engineering bagian perkapalan. Setuju. Jadi saya nak anak Tuan Hud menyambung Tuan Hud. Tidak perlu duduk lagi di sekolah membuang masa. Tidak perlu duduk di kolej lagi membuang-buang masa, membuang duit. Tidak, itu cara yang tak betul. Makanya Yahudi boleh membenam negara-negara lain sehingga menjadi makanan, menjadi makanan dia. Apa? Dia, kalau kita tengok bagaimana mereka menjual senjata kepada orang lain, dia bawa senjata, orang lain jangan bawa senjata. Itu buktinya. Jadi maukah? Saranan. Saranan saya, sokonglah saya agar menjadi rakyat Malaysia yang nomor 1. Hidup Jokowi. Belum lagi lah tengah-tengah.